Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit demam berdarah. Apa sih penyakit demam berdarah itu? Yuk kita pelajari bersama, tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kasus penyakit yang sedang marak sekali terjadi di masyarakat. Dan penderitanya itu sedang meningkat, salah satunya di kota Boyolali. Yap, penyakit demam berdarah. Yuk langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya, Dr. Nurdin Aji Iskandar, dokter spesialis anak Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo. Dok, demam berdarah itu seperti apa dan gejalanya kira-kira bagaimana ya dok? Oke. Jadi demam berdarah itu adalah suatu jenis penyakit infeksi dan menular ya, yang disebabkan oleh virus, namanya virus dengue namanya. Jadi penyebarannya itu diperantarai itu oleh nyamuk. Oke. Kemudian untuk gejalanya itu yang utama adalah demam. Demamnya biasanya berlangsung antara 2 sampai 7 hari. Tetapi pada demam berdarah ini ada satu ciri khusus untuk demamnya, yaitu ketika dia panas menginjak hari ketiga, itu dia akan turun. 3 sampai hari ke-6 dia akan turun, tapi akan naik lagi. Nah, itu ciri dari dari demam pada demam berdarah. Nah, gejala yang lain itu biasanya ya hampir sama kayak infeksi virus yang lain, kayak influenza itu mungkin ada batuk pilek juga. Mungkin pada yang beberapa yang lebih spesifik juga biasanya diikuti nyeri-nyeri di sendi atau nyeri di otot, begitu ada nyeri perut karena salah satu komplikasi dari demam berdarah itu ada namanya pembengkakan di livernya, terutama di di perut kanan atas, biasanya nyerinya di situ. Nah, itu ciri-ciri khusus dari infeksi demam berdarah seperti itu. Oke, nah kemudian nih dok, cara untuk mendiagnosis si demam berdarah sendiri ini apakah memerlukan tes darah, kemudian lab dan lain sebagainya? Kira-kira seperti apa dok penjelasannya? Ya, kalau diagnosis pastinya ya kita harus melakukan pemeriksaan lab ya. Jadi nanti akan tahu tuh memang benar mengarah ke demam berdarah atau bukan. Ya. Makanya kalau terutama karena saya dokter spesialis anak, kalau sahabat PKU nanti anak-anaknya demam ya udah lebih dari 2-3 hari, 2 sampai 3 hari itu ya harus hati-hati, karena sekali lagi Boyolali itu termasuk daerah endemik untuk demam berdarah karena kasusnya tiap tahun itu udah sangat tinggi. Makanya harus hati-hati ya. Ketika anak panjenengan semua sudah demam lebih dari 2 atau 3 hari kok nggak turun, udah dikasih obat kok nggak turun, segera periksa ke dokter, mungkin perlu pemeriksaan darah dan sebagainya. Begitu. Oke, nah kemudian nih dok, ketika anak tersebut sudah mulai terjangkit demam berdarah, kira-kira langkah untuk mengobati dan juga merawatnya itu seperti apa sih dok? Jadi tergantung derajat dari perawatannya sih, sebenarnya tergantung dari derajat penyakitnya. Kalau masih di derajat 1, jadi ada demam berdarah derajat 1 itu di mana dia memang positif demam berdarah, tetapi tidak didapatkan tanda-tanda perdarahan. Tanda perdarahan itu maksudnya apa? Perdarahan itu artinya keluar darah dari badan kita, misalnya nih mimise, fusi berdarah, nah itu artinya ada perdarahan. Kalau tidak ada perdarahan dan kondisi anaknya baik, ya mungkin bisa rawat jalan, bisa diberikan pengobatan utama untuk demam berdarah itu sebenarnya cairan, ya cairan. Makanya mungkin kalau yang bisa rawat jalan, yang masih derajat 1 begitu masih bisa rawat jalan. Kemudian pastikan cairan untuk pasiennya, untuk anaknya itu cukup. Ya, cukupnya seberapa ya? Tergantung berat badannya. Misalnya nih berat badannya 10 kilo, minimal dia sehari semalam dia harus bisa minum
kurang lebih sekitar 1 liter. Nah, itu contoh aja. Nah, nanti mungkin yang harus dirawat itu ketika anak itu memang sudah terdiagnosis demam berdarah, tetapi sudah ada tanda-tanda perdarahan. Ya, misalnya mimisen, kemudian ada gusi berdarah, kemudian juga mungkin sudah diikuti juga dengan tanda bahaya dari demam berdarah, misalnya tadi ya, selain 2 tadi ada mimisen, kemudian gusi berdarah, ada nyeri perut yang hebat, terutama di kanan atas mungkin. Nah, itu sudah ada tanda-tanda bahwa ada namanya kebocoran cairan dari dalam pembuluh darah, itu harus hati-hati. Makanya ketika anak sudah ada demam 2-3 hari dan tidak menurun dengan obat-obat yang penurun demam, segera periksa ke dokter. Konsultasikan, mungkin perlu perawatan lebih lanjut. Begitu. Oke, nah kemudian nih dok, kira-kira apa sih dok yang bisa dilakukan oleh sahabat PKU di rumah untuk mencegah si demam berdarah ini terjadi di lingkungannya dok? Nah, yang paling penting adalah jaga kebersihan lingkungan, ya, karena demam berdarah ini salah satu penyebarannya itu diperantarai atau itu disebut sebagai vektor, itu diperantarai oleh nyamuk. Nyamuknya ada 2 tuh, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, jangan sampai si nyamuk ini berkembang biak di lingkungan sekitar kita, makanya harus jaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian yang kedua adalah ya, kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita, terutama kalau musim-musim penghujan seperti ini, di puncak-puncak musim penghujan, kita harus hati-hati karena disitulah nanti puncak kejadian dari demam berdarah itu terjadi, karena vektornya juga banyak, nyamuknya tambah banyak nih, gitu. Makanya caranya imunnya supaya meningkat gimana ya? Pastikan asupan makmnya, nutrisinya, gizinya cukup. Yang kedua, cairan minumnya juga harus cukup, ya. Kalau untuk anak itu, kalau ukurannya adalah 100 cc kebutuhan per hari, ya. Betul. Itu 100 cc per kilo per hari. Ya. Nanti kalau intinya disesuaikan dengan berat badannya, ya. Kemudian yang ketiga tadi, jangan lupa untuk olahraga, tetap harus olahraga, itu akan meningkatkan imun kita. Itu aja yang paling penting. Oke, nah terakhir nih dok, kira-kira pesan untuk sahabat PKU di rumah apa ya dok ya? Ya, yang jelas satu tadi, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Yang kedua, pastikan lingkungan sekitar kita bersih, ya, tidak ada yang kaitannya dengan demam berdarah. Pastikan lingkungan kita bersih, tidak ada sarang nyamuk, ya, sarang nyamuk di sekitar kita, ya. Kemudian yang ketiga, ketika anak kita atau panjenengan sakit, ya, segera berobat. Berobatnya kemana? Tentunya ke PKU Aisyah. Betul. Oke, terima kasih dokter atas kesempatan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyakit demam berdarah oleh Dr. Nurdin, spesialis anak Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah, sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai penyakit demam berdarah. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.